Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah sudah menyampaikan beberapa petunjuknya kepada hambanya, maka hamba ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bersih. Nah, kenapa ingin menjadi orang bersih? Karena memang pada dasarnya kenapa kita katakan bersih di situ? Tadi kita berbicara masalah misalnya akal sehat. Jadi kita tahu dulu akal sehat, pikiran sehat. Jadi yang dikatakan pikiran ini apa? Kan begitu. Jadi yang dikatakan pikiran ini adalah harakatun nafsi fil ma'qulat. Itulah pikiran. Pergerakan jiwa pada sesuatu yang diterima akal. Ini dikatakan pikiran. Ya contoh saja misalnya, setelah muncul ada akal dan pikiran, baru orang ini mengeluarkan sebuah asumsi. Nah kemudian asumsi ini berbeda-beda. Ya tergantung akal sehat atau tidak sehat. Kan di sini yang mengeluarkan asumsi ini. Nah kalau asumsi yang punya akal sehat tentu diterima oleh akal secara komprehensif, secara menyeluruh. Orang akan menerima. Nah kalau membahas tentang apa isi kandungan Al-Quran ini, semua orang terima sebenarnya, asalkan kalau dia mau pikirkan. Akhirnya sebetulnya. Nah, jadi contoh misalnya ada akal sehat, ada akal tidak sehat. Kalau orang berakal sehat itu tentu hasil pikirannya itu akan diterima akal. Contoh, di bandara internasional atau di bandara yang tidak internasional, misalnya kelas-kelas daerah misalnya atau provinsi atau apa yang tidak internasional, di sana ada namanya pesawat terbang. Pesawat terbang ini punya mesin, kemudian bentuk bodinya begini, dijelaskan oleh orang yang berakal, yang paham. Nah itu penjelasannya itu tentu diterima akal. Memang ada di bandara itu pesawat. Ada juga mobil-mobil yang ngangkut barang juga di sana ada. Mobil kargo itu ada juga di situ. Tapi pasti ada pesawat. Pasti pesawat itu sudah jelas kan? Bandara. Nah, di bandara itu sudah, di bisnis pesawat itu sudah jelas. Kalau orang yang punya akal. Nah, orang yang gila ini lagi sekarang. Di bandara itu tidak ada pesawat, yang terbang itu sapi katanya. Nah ini orang gila karena akalnya tidak sehat. Semua yang terbang itu sapi atau kerbau katanya. Sapi atau kebo. Dia tidak berakal sehat. Jadi ucapannya itu tidak bisa diterima oleh orang yang berakal sehat. Ya, misalnya kalau kita membahas tentang hasil pikiran daripada orang yang percaya kepada Al-Quran dan Hadis percaya kepada Allah dan Rasul misalnya secara agama loh. Kemudian kita akan padukan pendapat daripada orang yang percaya kepada Al-Quran ini dia yang tidak percaya. Nah saya contohkan misalnya, ini orang yang tidak tahu namanya pencipta alam, tidak tahu namanya apa-apalah. Nah orang yang mengatakan ada pencipta alam, tentu ini asumsi kan, sebuah pendapat. Nah pendapatnya itu yang diyakini. Nah, kemudian ada orang yang berpendapat mengatakan pencipta alam itu tidak ada. Nah ucapan orang yang mengatakan pencipta alam itu tidak ada
tentu tidak diterima oleh orang yang berakal sehat secara agama tadi itu. Kenapa? Kita katakan Tidak berakal sehat. tidak berakal sehat karena ucapannya itu sangat tidak diterima akal. Contoh, itu sebenarnya kan contohnya sangat jelas. Orang mengatakan misalnya ya seperti banyak juga golongan-golongan orang yang mengatakan tidak ada Tuhan itu. Entah golongan apa namanya di luar sana, saya kurang paham juga itu. Dan saya tidak mau masuk di situ. Nah, cuma yang jelas ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi sebenarnya kan ucapan itu jelas kita tidak terima, dan semua orang berakal sehat tidak menerima. Kenapa? Alasan mereka mengatakan bahwa pencipta itu tidak ada. Alasannya ya biasa-biasa saja sebenarnya alasannya. Pencipta itu saya tidak pernah lihat, saya tidak pernah temukan. Dari nenek moyang saya tidak pernah saya ditunjukkan bahwa ini pencipta alam. Itu katanya. Dan alam ini menurut pendapat mereka, asumsi mereka, alam ini memang sudah ada sedemikian rupa. Jadi dia berasumsi bahwa alam ini jadi dengan sendiri. Itu mereka berasumsi seperti itu. Nah, boleh-boleh saja berasumsi seperti itu, kan boleh-boleh saja. Cuman sekarang kita akan lihat apakah asumsi ini diterima akal atau tidak, kan begitu. Nah, sekarang kita contohkan, kalau bumi, langit, dan sebagainya dan isinya ini memang sudah ada sedia kala tanpa pencipta, itu susah juga itu. Manusia ini juga kan yang ada dulu ceritanya kan Adam. Dan ada sekarang ini ada orang bernama Keo. Keo ini belum nikah kan? Kan belum ada anak. Tapi nanti Keo ini setelah nikah ada anaknya, ada cucunya dan seterusnya. Berarti ini dia tidak sedia kah? Dia tidak sedia kalah. Nah, Ada hukum sebab akibatnya. berarti ada sebab akibat kan ini. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya taruhlah kita ikuti pendapat mereka, kita ikuti artinya jalur pendapat mereka, coba kita selusuri. Kalau orang yang mengatakan alam ini bisa menciptakan, alam ini sudah ada sedia kala, karena alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri, kan begitu lainnya. Nah, kalau alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri, kan alam ini luar biasa hebatnya, luar biasa. Kalau dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Kalau dia bisa menciptakan dirinya sendiri, ya mungkin bisa menciptakan benda lain juga, kan kira-kira seperti itu. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa alam ini bisa menciptakan dirinya sendiri, artinya bisa jadi dengan sendiri, artinya bisa menciptakan dirinya sendiri. Sekarang coba kita buktikan. Kan tadi hebat, karena bisa menciptakan dirinya sendiri, kan udah hebat dia. Sekarang kita buktikan. Coba kita suruh aja gelas ini. Atau tidak usah, kalau gelas ini kan ada pabriknya. Tanah ini tidak ada pabriknya kan? Artinya tidak ada pabrik membuat tanah, tidak ada kan? Nah, sekarang coba kita suruh tanah ini bergeser. Dia tidak bisa apa-apa kan?
bergerak aja tidak bisa, apalagi menciptakan dirinya sendiri. Ini secara logika. Dia bergerak aja tidak bisa, apalagi menciptakan dirinya sendiri. Kan logikanya seperti itu. Berarti apa? Logika kita tidak menerima bahwa alam ini tercipta dari sendiri, bisa menciptakan dirinya sendiri. Berarti secara logika gimana? Tapi yang pura orang-orang yang tidak beriman, yang katakan, yang mungkin kita boleh katakan yang pada umumnya yang tidak menganggap Tuhan ada, mereka percaya hukum sebab akibat. Tidak bisa jadi dengan sendirinya, tapi dia memiliki proses di situ. Ada sebab dan akibat sehingga dia menjadi. Misalnya kayak tanah. Sebelum dijadikan tanah ini ada hukum sebab akibatnya dulu, sehingga berjuta-juta tahun kemudian menjadi tanah. Pulau-pulau ini kan dulu kan mungkin samudra lautan luas, tidak ada pulau. Nah, kayak ini kan asumsinya ya. Boleh saja. Sama kayak alam. Cuman sekarang kalau dia bermula dari misalnya ledakan keras. Ledakan keras. Tanya ledakan itu Dari mana ledakan? kan itu. Kalau dia tanah ini berdasarkan dari ini, dasarnya mana dasarnya? Oh ini. Kita tanya dasarnya. Dia ada kemampuan enggak ini? Yang jelas dia tidak meyakini sebab itu sejatinya ada yang buat. Nah, jadi sebab akibat ini apa yang membuatkan begitu? Nah, sehingga kita akan buktikan kehebatan daripada benda yang bisa dulu menjadi es, kemudian menjadi batu, kemudian menjadi ini, kemudian menjadi itu, menjadi ini. Kita akan buktikan sekarang kemampuan yang ada pada benda itu. Kan begitu. Nah, setelah kita buktikan, ternyata dia tidak bisa apa-apa. Berarti nggak masuk akal. Nah, jadi tidak masuk akal, dia akan jadi dengan sendiri. Karena dia tidak bisa apa-apa. Kalau memang bumi ini bisa jadi dengan sendiri, mungkin manusia-manusia yang beringas, yang biadab di muka bumi ini sudah ditelan bumi semua. Tapi tidak juga kan? Tidak juga. Yang merusak-rusak bumi. Yang merusak-rusak ini ditelan terus. Kalau memang bumi ini bisa ada kemampuan. ada kemampuan. Nah, setelah kita buktikan dia tidak bisa apa-apa bumi ini, maupun dasar sebab akibatnya itu tidak bisa apa-apa juga. Lalu kita katakan apa? Yang ada ini kita katakan dia benda mati kan? Ini logikanya begitu. Nah, setelah kita katakan bahwa ini benda mati, pasti ada penciptanya Ya. yang bisa menggerakkan, bisa mengadakan, karena dia benda mati. Nah, kalau sudah lari ke benda mati, ini menurut versi yang percaya kepada Al-Quran kan, dengan berdasarkan logika itu tadi. Setiap benda mati pasti ada yang ngatur, sama kayak mobil, tidak bisa dijalan sendiri. Kecuali kalau pakai remote, siapa yang pegang remote, kan begitu sampai seterusnya. Kira-kira kalau kita ikuti misalnya pendapat yang tadi itu, yang mengatakan ini benda mati misalnya, lalu ada yang akan menggerakkan atau ada yang mengadakan, lalu siapa yang akan mengadakan ini? Benda yang ada ini, apakah orang Jepang atau Amerika atau orang Cina atau siapa? Kan pertanyaannya ke sana. Yang menggerakkan ini siapa? Nah, kalau menurut logika Al-Quran, logika orang Muslim, orang mukmin dan Muslim itu, tentu yang menciptakan adalah sebuah zat yang maha sempurna dan tidak bisa ditandingi. Zat sifatnya tidak bisa ditandingi dengan semua yang ada di alam jagat raya. Itulah yang menjadi
penciptanya. Nah, zat yang maha segala-gala tadi itu, kalau menurut bahasa orang Islam itu, itulah yang bernama Allah. Nah, cuman sekarang zat yang bernama Allah itu yang sangat perlu untuk kita pelajari agar kita mengenal Allah itu. Kan itu persoalannya. Cuma di akhir-akhir sekarang kalau kita bertanya tentang membahas tentang mengenal Allah, banyak juga orang yang menolak. Padahal di dalam Takut katanya. Takut gila. takut gila, apa macam katanya itu. Belajar tentang Tuhan tapi takut. Takut gila kan. Nah, padahal secara logika setiap barang yang ada pasti bisa dikenal kan? Iya. Bisa ditahu. Pasti bisa dikenal. Dan pasti bisa dilihat. Pasti bisa dilihat. Tapi penglihatan itu kan banyak. Ada penglihatan zahir, ada penglihatan batin. Nah, tergantung di situ. Yang jelas, setiap barang yang ada itu pasti bisa dikenal. Tentu sebatas tingkat pengenalan makhluk. Itulah tadi gambaran tentang berakal sehat dan yang tidak berakal sehat. Nah, jadi kalau versi mukmin dan muslim itu yang berakal sehat itu yang menerima tentang ada pencipta alam. Jadi di Al-Quran ini dia mengajar kita secara logika, bukan secara abal-abalan kita percaya. Jadi di Al-Quran ini kita diajak untuk berpikir. Gimana bisa? Nah, cuman yang tidak bisa dipikir itu, ya zat Allah itu yang tidak bisa dipikir. Nah, coba saja bayangkan. Jadi yang terjadi pada manusia ini secara logika kan? Tadi kita sudah yakin bahwa secara logika itu sudah secara logika alam ini ada penciptanya kan? Baik keberadaannya maupun gerakannya, ada yang menggerakkan dan ada yang mengadakan dan ada yang menggerakkan. Nah, kemudian yang dialami oleh manusia yang diciptakan ini ada sesuatu yang amat luar biasa juga yang dikerjakan oleh manusia, dan ada yang biasa. Ya, misalnya kalau yang biasa dikerjakan oleh manusia dari Lombok Tengah misalnya, kalau kita mau ke Lombok Barat perjalanan 30 kilo, ya kadang-kadang kalau tidak macet bisa setengah jam kalau tidak rame. Tapi kalau rame bisa 1 jam, kalau macet bisa 2 jam. Biasa. Nah, biasa. Itu biasa. Kira-kira seperti itu. Ini masalah biasa. Tapi ada yang luar biasa di situ. Kita mimpi. Yang menciptakan mimpi ini siapa? Jadi kita bermimpi hanya tidur cuman sekian menit. Sekian
sekian menit kita tidur. Tapi dalam mimpi itu kita bermimpi pergi ke luar negeri, kemudian berjualan di luar negeri sekian tahun, baru balik ke rumahnya, lagi dia pergi kemana-mana lah. Jadi perjalanan dalam mimpi itu sudah bertahun-tahun, bekerja bertahun-tahun sampai 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Itu dalam mimpi. Jadi yang menciptakan mimpi ini siapa? Tentu penciptanya. Nah, cuma sekarang ada teknologi. Ada teknologi. Teknologi ini kan kayak gambaran tentang apa namanya? Ya, kayak sebuah keistimewaan itu. Kayak film lah, Pak. Nah, Dia kayak film. ceritakan film ini ceritanya dari kecil sampai dia meninggal. Puluhan tahun, tapi cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Filmnya paling 45 menit. Nah, ini gambaran dari teknologi ini. Apakah teknologi ini, apakah yang ngatur manusia ini teknologi atau apa? Teknologi yang irasional atau yang bagaimana jadinya kalau seperti itu? Karena di televisi ini juga mampu begitu. Ada kemiripan dengan bermimpi tadi itu yang bertahun-tahun tapi mimpi cuma sekian menit. Nah, coba kita tes teknologi ini sampai sejauh mana sekarang. Kehebatan daripada teknologi ini dan kemajuan daripada teknologi ini. Nah, kalau teknologi itu juga diambil di dalam Al-Quran itu, teknologi itu. Contoh, membuat pesawat. Pesawat ini kenapa dia bisa terbang? Padahal dia beratnya sekian ton, dia bisa terbang. Ini dorongan angin yang dibuat oleh mesin itu. Nah, jadi angin yang berdasarkan mesin di situ. Nah, maka dorongan angin inilah yang membuat dia bisa terbang. Nah, kita pakai layang-layang, dia bisa naik karena ada angin. Nah, itu teknologi pesawat ini itu diambil dari apa namanya, bagaimana Nabi Sulaiman diberikan oleh pencipta alam Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan terhadap Nabi Sulaiman itu, karena Nabi Sulaiman itu bisa memerintah angin. Jadi angin yang membawa. Jadi sekarang angin buatan lewat mesin. Kalau angin itu tanpa mesin dulu, hanya perintah dari Nabi Sulaiman, hei angin, tolong bawa saya ke Mesir. Lalu Nabi Sulaiman dibawa dengan pengikut-pengikutnya, dibawa langsung ke Mesir. Kira-kira seperti itu. Jadi teknologinya seperti itu. Nah, kemudian ya teknologi tentang ini juga seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa teknologi ini sekarang luar biasa, coba kita mau uji teknologi ini untuk menyadap. Untuk menyadap. Jadi yang disadap oleh teknologi ini cuman yang sangat-sangat biasa, bukan luar biasa. Bisa tahu keberadaan orang. Tapi itu pun orang itu harus pegang HP misalnya kan. Baru tahu tempatnya, posisinya. Jadi yang disadap ini yang nyata. Yang dalam hati manusia itu tidak bisa disadap. Maka orang yang sampai ke Tuhan, dia bisa sadap alam. Lebih canggih lagi. Kenapa? Karena dia sudah erat hubungannya dengan pencipta alam. Karena yang pencipta alam inilah yang maha segala-galanya. Maka sumber daripada akal sehat itu orang yang dekat dengan sang pencipta alam. Inilah yang berakal sehat itu. Dan berpikiran sehat secara agama Islam itu. Kalau yang di luar ya berarti ketika dia berakal sehat menurut agama tidak mungkin dia munafik. Tidak mungkin. Jadi setiap orang yang tidak berakal sehat itu pasti dia kurang membenarkan Al-Quran.
Jadi ada kalanya sama sekali, ya ada yang tidak membenarkan sama sekali, ada kalanya sekedar ya ngikutin. Ada. Jadi banyak apa namanya? Tingkatan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau di sini diibaratkan orang yang tidak mau mendengar Al-Qur'an itu orang munafik tadi itu, orang kafir itu dimisalkan sifat mereka seperti orang yang dihujani, kemudian dia mengalami kegelapan, kemudian di situ ada petir, ada kilat, sehingga mereka begitu dihujani dengan hujan yang lebat, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka itu, karena takut mati di situ kena suara petir dan kilat dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau orang yang tidak menerima Al-Quran ini, jelas dia goblok itu dalam versi Al-Quran ini. Jadi tidak berakal sehat lagi di situ. Kira-kira seperti itu. Habis. Nah, sehingga kesimpulannya orang yang berakal sehat itu adalah orang yang bisa meyakini Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan benar. Itulah antara lain gambaran orang-orang yang berakal sehat. Jadi disebutkan tadi idza nazala al-Qur'an. Jadi mereka hazaral maut tadi itu min sima'iha kadzalika haula'i, seperti itu mereka itu idza nazala al-Qur'an, apabila turun Al-Qur'an. Jadi diibaratkan begitu turun Al-Qur'an mereka tutup telinga mereka, sehingga dia tidak bisa mendengar isi kandungan Al-Quran. Wa fihi dzikrul kufri, dan padanya sebutan kekafiran. Sebutan kekafiran atau kemunafikan itu al-musyabbahu bizzulumati. Nah, jadi kekafiran, kemunafikan yang diserupai dengan kegelapan.